Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Judul perikop itu adalah pengharapan anak-anak Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukannya hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang bagaimana orang percaya itu telah dihidupkan oleh Roh Kudus. Mereka telah dihidupkan oleh Roh Kudus karena itu mereka memiliki pengharapan tentang apa yang akan terjadi kepada mereka di masa yang akan datang. Dikatakan di sana kita sedang menanti proses pemuliaan. Ketika kita dibenarkan, kita disucikan, dan kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelasan tentang harapan orang-orang percaya atau anak-anak Allah, Rasul Paulus juga menyoroti fakta bahwa meskipun kita sudah dibenarkan oleh Allah, meskipun kita memiliki pengharapan tentang kehidupan yang nanti yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang ini, tapi Rasul Paulus juga menyadari bahwa orang-orang percaya pada saat kita tinggal di dalam dunia yang masih dikuasai oleh dosa ini, kita pun akan mengalami penderitaan. Nah, karena itu Rasul Paulus di dalam bagian ini dia memberikan harapan kepada orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam dunia yang dikuasai dosa ini, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada panggilannya, dan tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini juga Rasul Paulus juga memberikan salah satu fasilitas yang diberikan Allah kepada kita pada saat kita mengalami penderitaan. Dikatakan di situ adalah kita bisa berdoa kepada Allah. Namun persoalannya adalah ketika kita ingin melakukan kehendak Allah, kita ingin berdoa supaya kita bisa melakukan kehendak Allah dengan baik. Kenyataannya adalah kita masih terbatas untuk tidak bisa mengetahui seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Allah. Karena itulah Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 26,
Dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh sendiri membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Artinya Roh sendiri membuka kepada kita hal-hal apa yang ada di dalam rencana Allah, apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, di dalam doa-doa kita, hendaklah kita meminta Roh Kudus membimbing kita, supaya doa-doa yang kita ucapkan bukanlah doa-doa yang lahir dari keinginan kita semata, tapi betul-betul lahir dari kehendak Allah. Dan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang umat Tuhan, kita wajib untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Belajar mencintai apa yang menjadi kehendak Allah, daripada kita mencintai apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Dia juga akan membantu kita untuk menguatkan jiwa kita, sehingga setiap persoalan-persoalan atau perubahan-perubahan yang kita temukan dalam hidup ini tidak membuat kita menjadi bingung dan takut, karena kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan Dia memiliki kehendak yang sudah dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Saudara, satu hal lagi yang bisa kita lihat dari perikop ini adalah keindahan dari kehidupan Kristiani kita. Kita bukan hanya sebagai orang Kristen, kita bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi kita juga bisa bersekutu dengan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan kita boleh menaikkan doa kepada Allah di dalam nama Kristus. Sehingga doa kekristenan itu bukan hanya doa dari seorang manusia kepada Allah yang ada di surga, tapi doa di dalam persekutuan. Kita hidup didorong oleh Roh Kudus, dan kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal di dalam doa-doa kita. Dan itulah keistimewaan menjadi seorang Kristen. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah doa-doa yang saudara panjatkan selalu berfokus kepada kehendak Allah, ataukah masih mementingkan kehendak saudara sendiri? Saudara, marilah kita mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah dari Roh Kudus untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, hendaklah kita selalu berdoa untuk meminta kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini, yang sudah mengajarkan kami bagaimana caranya kami bisa hidup di dalam kehidupan doa yang Tritunggal. Kehidupan doa di mana kami bukan hanya memanjatkan keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, tapi kami hidup bersama dengan Allah Tritunggal. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mengerti kehendak Allah, sehingga kami boleh menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Bapa di dalam nama Kristus Yesus Putranya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan, Engkau juga bekerja untuk mensejahterakan masyarakat atau dunia tempat kami tinggal. Dan juga biarlah kami melakukan tugas kami selama kami di dunia ini, yaitu untuk melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.